Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Di video kali ini saya mau ngasih tips ke kalian yang punya motor Vario karbu, Vario Tecno 110 gitu ya. Khususnya Vario series yang karbu. Yang permasalahannya itu susah di starter ya. Karena dia itu sistemnya adalah starter kasar yang menggunakan gigi pinion starter ya. Dia itu suka nyangkut lah gitu ya, suka nyangkut atau ketika di setter itu nggak mau nyantol. Nah di sini saya mau ngasih tips ke kalian buat memperbaiki motor Vario karbu gitu ya, yang khususnya yang setter kasar itu dia itu nyangkut gitu ya. Nah yang pertama di motor saya itu kan akinya masih bagus ya, aki masih bagus, masih baru juga tuh. Saya aki pakai Motobed ya, terus juga kiprop juga masih bagus, baru ganti belum 1 tahun. Terus busi masih bagus dan lain-lainnya masih bagus gitu ya. Ternyata gak mau di starter. Jadi di starter itu kayak gini nih. Jadi ada suara cetak. Jadi gak mau nggak mau nyantol antara pinion dengan kipas rollernya gitu ya. Nah alhasil saya kan sering nonton juga ya di YouTube, katanya dibersihin atau apa-apalah. Nah saya bersihin, saya tambahin oli gitu ya di pinion gigi starternya, ternyata tetap aja sama, nggak bisa di starter. Jadi di starter itu nyangkut terus gitu ya. Nah kata orang diamplas. Nah diamplas si tutup pinionnya ya, saya udah amplas, tetap aja masih nggak bisa di starter. Ternyata bingung lah saya itu, makanya saya ganti atau beli pinion gigi starter yang original dari Aspira ya. Harganya itu 120.000 kalau nggak salah. Saya beli pasang, ternyata masih sama juga. Itu starter gak mau cek gur gitu ya, atau nggak mau langsung ketika ditekan itu nggak mau langsung nyala gitu ya. Nah bingung tuh, otomatis kan permasalahannya ada 2 ya. Kalau nggak di pinion gigi starter, pasti di relay starternya kan. Nah saya udah ganti pinion nih, baru nih ya. Nah saya beli lagi lah relay starter yang Aspira juga ya, original Aspira. By the way kenapa saya pakai Aspira, karena yang ori itu pertama harganya mahal ya, lumayan mahal. Nah Aspira dengan AHM itu sama-sama dari Astra gitu ya, jadi sama-sama produksi Astra gitu ya. Jadi si Aspira itu lebih murah ketimbang AHM, tapi pabriknya mah sama sih guys, satu pabrik gitu ya. Makanya saya kenapa pakai Aspira, ya harganya mahal terus mudah didapatkan gitu ya. Kayak pinion starter buat Vario karbu itu juga kalau pengen yang ori harganya kan 250 ribuan, itu juga susah banget didapatnya. Makanya saya ganti pakai Aspira gitu. Saya gak mau pakai merek KW, saya gak mau. Jadi saya lebih baik pakai ori lokal gitu ya, karena Aspira itu kan ori lokalnya di Indonesia ya. Nah saya udah ganti relay, ketika udah ganti relay starter tetap aja sama. Kalau buat kalian punya motor Vario Tecno 110 atau Vario series yang karbu, itu kalau susah di starter, fix tuh dari CDI-nya. Jadi CDI-nya itu apa ya, kan kalau listrik itu kan ngalirin dari aki ya. Listrik itu ngalirin dari aki, nah nanti itu bakal di-convert dulu sama CDI, baru dialirkan ke dinamo starter, baru bisa jalan ke pinion starter. Nah fungsinya itu kayak gitu ya si CDI itu. Nah mungkin karena CDI motor saya itu udah lemah, karena mungkin si motor ini udah 12 tahun, usia CDI juga udah 12 tahun ya. Ya wajar-wajar aja lah kalau si motornya itu lemah lah CDI-nya. Jadi ketika saya jumper langsung ya, pertama saya kabel masanya atau negatifnya saya ngambil langsung ke aki, dan kabel positifnya saya ngambil langsung ke switch rem belakang gitu ya. Nah itu langsung bisa normal-normal aja. Ada minusnya itu jadi kalau motor kalian di starter ya, tapi standar satunya itu kalian dikebawahin, nah itu tuh masih bisa di starter. Kan biasanya enggak ya, kalau motor Honda itu biasanya kalau si standarnya itu posisinya kita dikebawahin, otomatis nggak bisa di starter kan. Nah ini mungkin karena efeknya di jumper itu kayak gitu, jadi efek samping ketika kita ngejumper rear starter, efeknya kayak gitu ya. Walaupun memang kalau misalnya motor lagi hidup, kita turunin standarnya, motor bakal mati. Cuman anehnya itu bisa di starter. Kalau motor ini tadi diturunin si standarnya ya, masih bisa di starter nih ya, lihat ya. Saya kontak on dulu. Nah ini udah hidup ya. Ini kan harusnya nggak bisa nyala ya. Ini bisa nyala guys. Nah itu bisa di starter, cuman dia nggak mau hidup. Nah efek dari kita ngejumper relay starter yang ada di sini,
Yaitu kayak gitu, si motornya bakal bisa di starter tapi dalam keadaan standarnya di bawah. Nah itu balik ke kalian, karena saya rencana mau ganti CDI pakai DSK makanya ini saya sementara biar nyaman dipakai saya jumper dulu gitu ya. Solusi ini tuh adalah solusi untuk sementara ya, jadi jangan dipakai sampai bertahun-tahun gitu, jangan, karena yang saya ketahui itu bisa ngebuat aki kalian jadi gampang drop, karena tadi kan jadi si jalur listrik itu ngomong langsung dari aki langsung ke dinamo starter, jadi nggak dikonvert dulu sama CDI ya. Jadi mungkin konsumsi konsumsi waktu di starternya itu membutuhkan listrik yang sedikit agak lumayan effort lah gitu ya. Nah oke, ini saya bakal tunjukin caranya, bagaimana cara saya ngejumper starternya. Kita langsung aja ke videonya ya. Nah kalian cabut kabel di soket real starternya itu ada kabel kuning sama kabel merah. Ingat yang kecil ya, bukan yang gede. Jadi yang kecil itu ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Jadi kalian jangan potong, saya kasih ingetin sekali lagi, jangan potong ya, tapi cabut aja. Itu tinggal colok aja pakai peniti, dan kalian juga copot soket lampunya ini ya. Nah ini cari kabel kuning garis hijau. Nah ini itu adalah kabel lampu rem ya, lampu rem yang nanti nyala kalau kita tekan switch remnya gitu ya. Terus kita siapin lampu kayak gini. Ini buat kita ngetes dulu dari kabel switch rem ini ada listriknya apa enggak gitu. Ini kita tinggal tempelin aja. Terus juga tempelin ke masa body, terserah mau ke aki, mau ke body, pokoknya ke ground ya. Ini biar dapetin listrik negatifnya gitu. Nah ini kita rem, kita cek. Nah ini ada arusnya ya, berarti ini ngalirin listrik, berarti bakal kita ngambil dari sini listriknya gitu ya. Nah ini udah aman nih, udah ada listriknya. Nah kalian juga siapin kabel kayak gini, udah disiapin skun juga yang bulat sama skun yang ceweknya. Nah ini kabel biru ini juga udah saya pakein skun. Nah kabel yang warna biru ini masukin ke soket asalnya yang warna merah ya. Ingat, ke soket yang asalnya kabel warna merah tadi. Nah sedangkan kabel kuning ini masukin juga ke kabel atau ke soket yang kabel warna kuning di soket relay atau bending starternya ya. Nah ini jangan lupa kalian lakban dulu. Nah ini udah dimasukin atau ditempelin ke ground aki. Nah ini yang biru tadi yang gantiin kabel warna merah, kita langsung sambungin ke warna kabel kuning garis hijau. Nah ini kayak gini ya, ini udah nyambung nih ya. Nah sambungin kayak gini. Ini juga saya pakai relay yang sebelumnya nih, ini pakai yang originalnya. Yang sebelumnya itu kan saya pakai Aspira. Nah ini karena saya curiga relay saya bagus, jadi saya mau ngetes juga pakai ini. Kalau misalnya pakai yang orinya lancar ya berarti ya masih bagus gitu ya si yang orinya. Nah ini udah aman, ini tinggal kita tes langsung starter. Nah ini langsung nyala, lihat kan, langsung nyala tuh. Jadi caranya kayak gitu ya, jangan main asal potong kabel. Saran saya mah ya kayak gini aja gitu, rapi. Kita pakein spoon itu juga di lakban. Jangan lupa kabel kuning sama kabel merah yang udah kita cabut itu di lakban, jangan sampai dia telanjang ya, soalnya nanti bisa korsletingnya itu ngalirin listrik guys. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video dari saya ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.